Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febi Rahmadayani dengan NIM A1C11902. Baik, video saya pada kali ini yaitu akan menjelaskan tentang mata kuliah Kimia Organik 3 dengan judul Pembentukan Kerangka Karbon dan juga Transformasi Gugus Fungsi. Baik teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sintesis organik. Sintesis organik merupakan sintesis yang membangun atau bisa juga konstruksi sintesis senyawa. Konstruksi itu adalah membangun sintesis organik yang dari kompleks melalui reaksi kimia. Nah, dari beberapa sudut pandang struktural, molekul organik lebih kompleks daripada senyawa anorganik. Oleh karena itu, perkembangan pesat sintesis senyawa organik merupakan salah satu aspek terpenting dalam ilmu kimia. Dalam sintesis senyawa organik, ada dua bidang utama, yaitu sintesis organik total dan juga metodologi. Nah, sintesis serba organik ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan metode baru yang bertujuan untuk penerapan dan juga sintesis senyawa kompleks lainnya. Dalam sintesis senyawa organik, seringkali perlu untuk membangun kerangka karbon. Proses pembentukan kerangka karbon dapat dilakukan melalui beberapa jenis reaksi kimia organik, yaitu reaksi adisi dan juga kondensasi. Baik, teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan reaksi adisi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ingin mengetahui apa itu yang dimaksud dengan reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah merupakan produk tunggal dari ikatan atau beberapa molekul yang ditandai dengan ikatan. Nah, reaksi ini adalah beberapa reaksi dari senyawa tak jenuh seperti alkana dan juga alkuna. Setelah mengalami reaksi ini, alkena akan berubah menjadi senyawa jenuh alkana. Dapat dijelaskan secara umum reaksi adisi pada alkena dapat digambarkan seperti gambar yang sudah saya tampilkan seperti berikut. Nah, pada gambar tersebut terdapat atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Setelah itu ditambah juga dengan senyawa X dan juga Y. Akan menjadi perubahan reaksi adisi, yaitu senyawa X dan Y ini akan mengikat di rantai karbon C yang pertama dan juga Y akan mengikat di rantai karbon C yang kedua. Nah, berikut akan saya contohkan secara lebih detail reaksi adisi tersebut. Seperti CH dengan ikatan rangkapnya itu adalah 3 ditambah H2 akan menjadi CH ini yang pertama, maka hidrogen ini akan terpisah dan akan mengikat CH pada rantai yang pertama dan H yang kedua akan mengikat pada rantai karbon yang kedua. Maka ikatan rangkapnya yang awalnya adalah ikatan rangkap 3 akan berubah menjadi ikatan rangkap 2. Seperti itulah reaksi adisi. Nah, apabila senyawa karbonil diadisi membentuk beta hidroksil dehida serta beta hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi akan menghasilkan sebuah struktural sebagai berikut. Nah, kondensasi aldol ini merupakan reaksi organik yang pada antara ion enolat terkonjugasi. Nah, kondensasi aldol juga pada dasar umumnya dipakai untuk merujuk reaksi aldol itu sendiri yang dikatalisasi oleh aldose yang sebenarnya reaksi aldol itu adalah sebuah reaksi kondensasi. Karena itu tidak melibatkan pelepasan molekul yakni molekul kecil. Nah, yang kedua itu adalah saya akan menjelaskan yaitu transformasi gugus fungsi. Nah, mungkin teman-teman tidak mengerti apa yang dimaksud dengan gugus fungsi. Baik, gugus fungsi merupakan substituen atau juga sebagai bagian yang spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab penuh yakni atas suatu reaksi kimia yang meliputi karakteristik molekul tersebut. Gugus fungsi itu adalah merupakan sekelompok atom
atau lebih dengan sifat kimia yang khas. Tidak peduli apa yang mereka hubungkan. Atom-atom dari gugus fungsi dihubungkan satu sama lain dan molekul lain melalui ikatan. Nah, ikatan tersebut adalah ikatan kovalen. Nah, baik teman-teman, transformasi itu merujuk suatu perubahan atau rupa. Transformasi itu adalah perubahan, yaitu adalah dari bentuk sifat dan juga serta fungsinya. Transformasi juga merupakan atau memiliki sebuah makna atau arti yang berupa perubahan struktur gramatikal yang akan membentuk struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, serta atau menata kembali unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, gugus fungsi yang dalam suatu struktural atau target mampu mengarahkan pencarian transformasi. Nah, transformasi gugus fungsi ini ada beberapa cara, teman-teman. Yakni yang pertama adalah yang disebut dengan diskoneksi yang berdasarkan letak gugus fungsinya. Yang kedua adalah rekoneksi gugus fungsi untuk membentuk suatu cincin secara retrosintesis. Nah, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu apa yang dimaksud dengan diskoneksi yang berdasarkan letak gugus fungsinya. Nah, diskoneksi itu biasa juga orang sebut adalah strategi bonds, mampu menyebabkan terjadinya penyederhanaan molekul utama, yakni ada 7 jenis strategi bonds ikatan yang dalamnya itu adalah ada sistem cincin polisiklik, serta ikatan dalam sistem cincin polyfuset. Nah, pasangan ikatan dalam sistem cincin ini, ikatan yang menghubungkan rantai ke cincin. Ikatan yang menghubungkan rantai ke rantai lain dan ikatan yang menghubungkan rantai ke gugus fungsinya tersebut. Nah, yang kedua itu adalah rekoneksi. Dalam strategi ini atau dalam transformasi cara rekoneksi ini adalah pengulangan pusat 3 dimensi di bawah kendali 3 dimensi, yaitu state control dapat diperoleh melalui mekanisme kontrol atau kontrol substrat. Nah, rekoneksi ini memindahkan stroke center dari rantai yang sulit berinteraksi kering atau ke rantai yang mudah berinteraksi, teman-teman. Nah, juga dapat dianggap sebagai strategi stereokimia. Nah, dapat dicontohkan seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, akan saya jelaskan yaitu kontrol pertimbangan stereokimia. Dalam metode sintesis, misalnya dalam senyawa siklik yang sudah saya tampilkan di sini, yaitu stereoselektivitas biasanya dapat diprediksi dengan analisis konformasi dasar reaktan dan faktor spesial yang stereoelektronik yang dapat mempengaruhi reagen dipertimbangkan ketika dalam sintesis stereoselektif bahan kiral yang membentuk resmat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengontrol konfigurasi relatif kedua pusat stereo itu adalah apabila merencanakan sintesis produk stereokimia dari sebuah reaksi yang membentuk ikatan rangkap baru. Nah, setelah saya menjelaskan dari penjelasan pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi, ada beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, yaitu yang pertama, setelah saya memaparkan beberapa contoh senyawa diskoneksi, adakah contoh lain atau bisakah teman-teman contohkan senyawa lain yang menggunakan metode diskoneksi tersebut? Nah, permasalahan kedua yang saya temukan di dalam materi saya adalah menurut teman-teman, perlu atau tidak sih sebenarnya kita itu mengetahui rancangan atau sintesis senyawa organik untuk menunjang suatu keberhasilan. Jadi di sini apakah kita seorang pensintetis tersebut harus mengetahui atau tidak untuk merancang suatu sintesis senyawa? Jika misal tidak, boleh saudara jelaskan atau teman jelaskan. Apabila jawabannya adalah iya, tolong jelaskan bagaimana cara kita merancangnya. Nah, yang ketiga yaitu apakah suatu senyawa bisa menggunakan metode yang sama untuk membentuk kerangka karbon?
atau ada persyaratan tertentu untuk menggunakan metode tersebut? Jika pun ada persyaratan apa, tolong saudara jelaskan atau teman jelaskan kepada permasalahan yang ketiga ini. Nah, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan saya, dan untuk teman-teman bisa menjawab permasalahan saya di link blog yang telah saya sediakan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.